Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Bertujuan untuk mendorong kebijakan publik dalam menciptakan sistem perekonomian hijau yang ingin menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan mempertahankan daya dukung lingkungan. Lingkungan ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlangsungan lingkungan, bidang ekonomi lingkungan semakin diperhatikan dan berkembang. Salah satunya adalah perkembangan ekonomi lingkungan. Yang penting adalah konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi dipertimbangkan bersama dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jadi hari ini aku mau menggunakan transportasi umum. Ini aku sedang berada di Terminal Mangkang. Aku membeli tiket Trans Semarang seharga Rp1.000 saja karena aku menggunakan kartu tanda mahasiswa. Setelah itu, aku masuk dan duduk sambil menikmati perjalananku. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini banyak sekali yang menggunakan transportasi umum. Mulai dari anak sekolah, remaja, ibu-ibu, dan juga bapak-bapak menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi emisi dan membantu menyelamatkan lingkungan. Banyak kota yang berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 50% dengan mengurangi atau membatasi aliran mobil pribadi. Oleh karena itu, mari teman-teman kita menggunakan transportasi umum agar keadaan bumi kita semakin membaik. Untuk kegiatan kedua, aku menanam tanaman hias. Manfaat tanaman hias dalam mengurangi debu dan meningkatkan kelembapan udara dapat membantu untuk menurunkan risiko kambuhnya alergi. Keberadaan tanaman hias dapat membuat suasana lebih tenang, sejuk, dan segar. Kondisi ini dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks. Jadi, selain untuk hiasan, tanaman hias pun mempunyai banyak sekali manfaatnya. Banyak penelitian telah membuktikan manfaat tanaman hias bagi kesehatan, mulai dari membantu meningkatkan kadar oksigen di sekitar hingga mengurangi racun dan mencegah penyebaran penyakit melalui udara. Selain itu, untuk kesehatan tubuh secara fisik, nyatanya manfaat tanaman hias juga baik untuk kesehatan mental. Pada umumnya, definisi penghijauan mengacu pada bentuk kegiatan yang dipahami masyarakat luas sebagai pelaksanaan aksi penanaman pohon. Penghijauan merupakan salah satu upaya yang banyak dilakukan masyarakat sebagai jalan untuk menangani krisis lingkungan, termasuk untuk mengurangi tingkat pemanasan global yang semakin meninggi seiring berkurangnya usia bumi. Oleh karena itu, mari kita melakukan penanaman tanaman untuk penghijauan agar bumi kita semakin sehat dan dapat mengurangi pemanasan global. Inilah beberapa tanaman hias yang aku tanam di depan rumahku. Walaupun tidak banyak, setidaknya bisa sedikit memerangi polusi udara yang terjadi dan dapat menyehatkan lingkungan sekitar dan juga bumi kita.
Untuk kegiatan selanjutnya adalah aku selalu mengumpulkan minyak goreng bekas untuk nantinya kita setorkan ke pengepul minyak agar dapat didaur ulang dan dijadikan bahan bakar mesin. Jadi tidak sembarangan membuang sampah dapur berupa minyak goreng jelantah ini yang dapat menjadikan pencemaran lingkungan yang dapat memperkeruh sungai sekitar lingkungan dan juga memperburuk keadaan bumi kita ini. Mari kita mendaur ulang sampah agar bumi kita semakin sehat. Yang terakhir adalah aku selalu rutin untuk menghapus email yang tidak penting. Karena jika email tersebut dihapus, maka bisa meringankan beban bumi. Setiap email diperkirakan menyumbang 0,3 gram karbon dioksida. Itu artinya dengan menghapus 500 email spam, maka ada 175 gram karbon dioksida yang dihilangkan, yang mana ini akan berdampak besar bagi kelangsungan bumi. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita rutin untuk menghapus email spam yang tidak penting di HP kita. Karena semakin banyak email yang tersimpan, maka energi yang dibutuhkan semakin besar. Oleh karena itu, emisi karbon bumi yang dihasilkan pun semakin besar. Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan green technology bisa memberikan berbagai manfaat untuk lingkungan, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap bumi agar kondisinya tidak semakin memprihatinkan. Audio Jungle.